Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang mendapat uang gaib dari sepasang sosok misterius. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Cerita misteri, mendapat uang gaib dari sepasang sosok misterius. Cerita mistis kali ini tentang pengalaman seseorang yang mendapat uang gaib dari sosok misterius. Penuturan kisah horor uang gaib ini berdasarkan dari penuturan seseorang yang namanya disamarkan yang diceritakan ulang di kanal YouTube Lapak Horor. Berikut kisah misteri uang gaib yang dilansir dari kanal YouTube Lapak Horor. Kisah mistis ini datang dari Mas Latif pada tahun 2013. Dia mengalami depresi berat yang berakibat buruk bagi dia dan keluarganya. Mas Latif yang tidak mau disebutkan latar belakangnya ini bercerita mengenai kehidupannya yang sempat sulit. Kisah misteri ini terjadi pada saat Mas Latif yang sedang mengalami situasi buruk terkena PHK dari tempatnya ia bekerja sedangkan keluarganya butuh untuk kebutuhan jelang persalinan istrinya yang sedang hamil. Hal ini membuat Mas Latif depresi berat sampai tidak berbicara kepada orang rumah bahkan istrinya sekalipun selama beberapa hari ke depan setelah Mas Latif ini di PHK. Dia tidak banyak berbicara dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan menutupi rasa depresi dari putus kerja yang ia dapat dengan berperilaku seolah-olah dia masih kerja. Berangkat pagi dan tetap pulang sore seperti pada hari-hari biasa di mana dia masih bekerja di kantor tersebut. Istrinya tahunya kalau suaminya masih bekerja dan menyiapkan pakaian dan sarapan sebelum ia bekerja. Padahal kenyataannya suaminya hanya berpura-pura kerja. Sakit hati yang dirasakan Mas Latif ketika berangkat dari rumah membuatnya depresi dan sedih. Di sisi lain, rasa semangat yang ia dapatkan dari istrinya, membuat dia tetap berusaha mencari kerja dengan masih mengirim beberapa surat lamaran kerja ke berbagai tempat. Selama 8 hari ke depan, dia masih mencari kerja. Dengan posisi kejar-kejaran dengan hari kelahiran sang anak. Sampai hari ke-10, dia mendapat kabar bahwa istrinya sudah kontraksi dari pagi dan akan segera melahirkan. Ibu mertuanya menelepon Mas Latif yang kondisinya lagi di luar sedang mencari kerja, dia putus asa. Dia mencari cara untuk menemui beberapa temannya untuk meminjam uang untuk hari lahiran istrinya. Sorenya, istri Mas Latif ini sudah mendapat kabar bahwa istrinya sudah dibawa ke puskesmas. Akhirnya, Mas Latif berbohong kepada ibu mertuanya bahwa dia masih ada pekerjaan. Pada saat itu dia sudah kebingungan tidak tahu harus bagaimana lagi, dia kemana-mana jalan kaki. Saat di perjalanan, ibu mertuanya memberi kabar bahwa anaknya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan sehat. Di sisi lain dia mendapatkan kabar yang membahagiakan tapi dia juga sedih karena tidak ada uang untuk biaya persalinan. Dia berjalan gontai tanpa arah, sampai pukul 9 malam. Akhirnya dia bertemu dengan tetangga yang melihatnya di jalan, dan bertanya kepada Mas Latif ini hendak kemana. Mas Latif ini menjawab bahwa dia hendak pergi ke puskesmas karena istrinya sudah melahirkan. Tetangganya ini mengucapkan selamat dan hendak mengantarkan Mas Latif menuju puskesmas. Karena dia kerja di pangkalan ojek. Dengan senang hati, Mas Latif pun numpang menuju puskesmas tersebut. Jalanan yang sepi, karena sudah malam dan jalan itu melewati jalanan gelap yang di pinggir-pinggirnya kebun semua. Tapi saat hendak menuju pertigaan, Mas Latif meminta diturunkan di pinggir jalan kepada temannya karena merasa malu sudah merepotkan, dia beralasan ingin neduh dulu di tempat yang sepi karena pikirannya sedang mumet.
Di perjalanan, Mas Latif ini sedikit melamun. Tanpa ia sadari ia berada di suatu daerah yang tidak ia kenal. Cerita misteri ini dimulai ketika ia berada di area tersebut. Di jalan yang sepi itu dia melihat dua sosok bayangan yang semakin jelas menghampirinya. Seorang kakek dan nenek dengan pakaian yang rapi, sedang berdiri di persimpangan rumah mereka yang pondasi rumahnya seperti sudah dari tahun 70-an. Melihat Mas Latif kecapean, mereka menyuruh Mas Latif untuk beristirahat di rumahnya. Mas Latif hanya mengangguk menyapa kedua orang tua tersebut. Tapi, pikiran Mas Latif ini berubah ketika melihat penampilan orang tua yang terlihat kaya ini. Apa aku cerita saja ya kepada mereka mengenai masalahku? Siapa tahu mereka bisa membantu. Terbesit dalam pikirannya hal tersebut. Mas Latif pun berkunjung ke rumah kedua orang tua ini dan menceritakan semuanya apa yang dia alami. Terlihat kaget kakek dan nenek tersebut mendengar cerita dari Mas Latif ini dan merasa kasihan dengan kondisinya. Nenek itu pun memberinya makan dan minum. Nasi goreng dan teh manis yang terasa sangat enak dan nikmat. Sampai lupa bahwa Mas Latif ini belum makan dari pagi. Ia pun makan dengan lahap. Melihat Mas Latif ini, nenek dan kakek tersebut saling melemparkan senyum satu sama lain dengan kepala yang berlenggok ke sana kemari saling mengangguk. Mas Latif yang tidak peduli tetap melanjutkan makannya dengan sangat lahap karena dia sangat lapar. Sampai Mas Latif selesai makan, kakek dan nenek tersebut kembali bertanya mengenai uang yang dibutuhkan Mas Latif ini berapa nominalnya. Mas Latif pun menjawab berapa yang dia butuhkan untuk persalinan istrinya. Merasa takjub Mas Latif ini melihat nenek tersebut membawa segepok uang untuk diberikan, ia bertanya, "Nek, apa nenek meminjamkan uang ini untuk saya?" Nenek tersebut menjawab, "Oh tidak, kami tidak terlalu ambil pusing dan juga tidak ingin memberatkan. Ambil saja buat Nak Latif." Dengan senang hati dan merasa terharu Mas Latif ini langsung mencium kedua tangan orang tua tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menolongnya. Singkat cerita, Mas Latif pun kembali pulang menuju puskesmas kepada istrinya. Dia meminta maaf karena terlambat datang dan berbohong soal banyak pekerjaan. Dan langsung melunasi biaya persalinan istrinya tersebut. Besoknya, Mas Latif dan keluarganya kembali pulang ke rumah dengan anak mereka. Kagetnya Mas Latif ini melihat uang yang harusnya sudah habis tapi tetap masih ada. Dia masih ingat bahwa nenek tersebut memberinya uang 1 juta rupiah. Harusnya dengan biaya persalinan pun sudah habis, tapi dengan berbagai acara syukuran untuk anaknya uang itu belum habis juga. Dia merasa heran sekalipun merasakan keajaiban. Sampai akhirnya sudah keluar uang 3 JT. Sisa uang itu masih ada. Dia pun memutuskan untuk membayar hutang kepada teman-temannya sekalian. Akhirnya uang itu pun habis. Tiba beberapa hari kemudian, Mas Latif berinisiatif untuk kembali mengunjungi rumah orang tua tersebut. Dan betapa kagetnya Mas Latif ini dia nyasar dan tidak menemukan satu rumah pun. Yang dia lihat hanyalah kebun. Berulang kali Mas Latif kembali ke sekitaran kebun itu untuk kembali mencari rumah kakek dan nenek itu namun hasilnya nihil. Sebuah keajaiban besar yang meninggalkan perasaan keheranan di lubuk hati Mas Latif. Kisah yang masih menjadi misteri. Pada saat bayinya menginjak usia 3 bulan. Tiba-tiba keluarga Mas Latif ini kedatangan tamu yang ternyata itu adalah kakek dan nenek yang dulu pernah menolongnya. Kakek dan nenek tersebut bercerita bahwa mereka ingin menjenguk bayi itu. Namun, pada saat istrinya selesai mandi kakek dan nenek tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Mas Latif yang mendengar cerita ini kebingungan, dia langsung menceritakan kisah mistis uang gaib ini kepada teman-temannya. Mereka beranggapan bahwa Mas Latif ini sudah mendapatkan pertolongan besar karena pada saat keadaan dia sedang sangat mendesak,
dia menengadahkan tangannya dan meminta pertolongan dengan sholat dengan harapan yang sangat besar akan ada yang membantunya. Uang gaib yang didapatkan Mas Latif masih menjadi sebuah misteri sampai saat ini. Dia sangat bersyukur karena sudah mendapatkan pekerjaan baru yang membuat dia sangat nyaman dengan lingkungan dan penghasilan yang dia dapatkan. Mas Latif merasa kalau dia masih bekerja di tempat pemotongan kayu, di tempat yang pekerjaannya mungkin akan meregang nyawa. Kejadian misteri yang dialami oleh Mas Latif ini adalah sebuah keajaiban yang belum terpecahkan. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kejadian kisah ini? Silahkan kasih pendapat di kolom komentar ya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.